Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira Mida, NIM 2119163. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep pendidik dalam pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pendidik. Pendidik berasal dari kata didik yang artinya merawat, memelihara, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkannya. Kemudian, dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun potensi psikomotorik. Sejalan perkembangan ilmu pendidik, muncul konsep bahwa pendidik bukan hanya mentransfer pengetahuan dari orang yang sudah tahu kepada orang yang belum tahu, tetapi suatu proses membantu seseorang dalam mengkonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fauzia, NIM 2111171. Di sini saya mau melanjutkan tentang materi kedua, yaitu jenis-jenis pendidik. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 itu menjelaskan bahwa pendidikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditetapkan secara resmi dari lembaga-lembaga, seperti contohnya adalah sekolah. Nah, dalam sekolah itu terdapat 3 pendidik. Yang pertama guru, yang kedua dosen, dan yang ketiga guru besar atau bisa disebut dengan profesor. Guru, menurut KBPI, guru adalah manusia yang tugasnya mengajar. Dan guru juga bisa disebut dengan pendidik, karena pada dasarnya kata pendidik adalah mengarahkan, membimbing, dan memberikan mentransfer ilmu gitu loh ya. Nah, di sini ada tugas guru, dan tugas guru itu ada 3. Yang pertama itu mentransfer ilmu kepada peserta didik melalui materi yang mereka ajarkan. Kemudian yang kedua, mengarahkan atau membimbing peserta didik agar mempunyai sifat akhlakul makarimah. Kemudian yang ketiga, melatih mereka agar mereka itu mempunyai keterampilan yang mereka tanamkan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada dosen. Dosen adalah mereka yang diberi pelimpahan dari tugas orang tua yang tidak mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak mereka. Dosen adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan pembimbingan bagi peserta didik atau bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga ada guru besar atau bisa disebut dengan profesor. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidik yang mereka yang memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik. Pendidik di dalam pendidikan informal ini ada 2, yaitu orang tua dan pemuka masyarakat. Yang pertama ada orang tua. Peranan orang tua adalah sangat penting dalam pendidik anak. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu yang artinya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kehidupan di dunia ada 3 tonggak utama dalam beragama, yaitu yang pertama
adalah mendidik anak untuk melakukan ibadah kepada Allah, mengajarkan anak untuk melakukan ibadah dan jangan pernah mempersekutukannya. Kemudian yang kedua adalah ibadah dengan mendirikan dan menyuruh berbuat baik, seperti misalnya menyuruh anak untuk sholat. Kemudian yang ketiga, mendidik anak untuk mempunyai sifat yang akhlakul karimah. Kemudian yang kedua ada pemuka masyarakat. Para pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal ataupun non-formal, adalah pendidik sepanjang mereka memiliki kriteria untuk itu. Kependidikan yang mereka lakukan itu terfokus kepada apa yang mereka kerjakan. Seperti misalnya para pemimpin yang mempunyai perilaku yang baik, tutur kata yang baik, cara berpakaiannya bagaimana, cara berperilakunya bagaimana, dan sebagainya. Tetapi sebelumnya, pendidik dalam Islam itu adalah mereka siapa saja bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan dapat dikatakan sebagai pendidik, walaupun mereka tersebut itu tidak mempunyai ketiga kriteria itu. Tapi apabila mereka itu mempunyai persyaratan untuk menjadi pemimpin, maka mereka bisa disebut dengan pendidik. Kemudian ada pendidikan yang terakhir, itu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang memberikan pendidikannya di luar jalur formal dan informal. Namun, pendidikan ini itu bersifat berstruktur dan berjenjang. Seperti misalnya kursus, les, dan sebagainya. Dan dalam pendidikan non-formal ini itu ada misalnya seperti pembimbing, pengajar, pelatih, penyelenggara, dan sebagainya. Dan pendidikan non-formal ini biasanya dilakukan dan paling banyak terdapat pada anak usia dini. Kemudian pendidikan non-formal ini itu ditunjukkan bagi warga yang tidak mampu ataupun tidak sempat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan mereka pada jenjang tertentu, pada jenjang di mana pada masa pendidikan dasarnya itu mereka belum sempat menyelesaikannya, maka mereka bisa melakukan pendidikan non-formal ini. Sekian materi yang dapat saya paparkan tentang jenis-jenis pendidik. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya untuk materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Laili Saadah, NIM 2119175. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tugas pendidik adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, Supardi menyebutkan tugas pendidik terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, tugas pendidik sebagai profesi. Tugas pendidik sebagai profesi yaitu mendidik, mengajar, dan melatih anak. Dan yang kedua, tugas pendidik di bidang kemanusiaan. Tugas pendidik di bidang kemanusiaan yaitu sebagai orang tua murid di sekolah. Dia harus bisa memberikan semangat, dorongan kepada anak agar sang anak itu bisa semangat dalam belajar. Yang ketiga, tugas pendidik di bidang masyarakat. Pendidik harus bisa memberikan dorongan, bisa mendidik dan mengajar masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab dan menjunjung nilai moral. Sementara itu, di dalam Islam, menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yaitu menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membimbing manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, Ahmad Tafsir mengutip pendapat Aku Sujono tentang pendidik, bahwa pendidik itu mempunyai tugas di antara lain. Yang pertama, pendidik wajib menemukan cara yang sesuai dengan kondisi siswa, sehingga siswa itu bisa dengan mudah menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh pendidik itu. Yang kedua, harus berusaha memperbaiki hal-hal buruk dan mengembangkan hal-hal baik yang dimiliki oleh peserta didik.
Yang ketiga, memperkenalkan berbagai macam keahlian kepada peserta didik. Yang keempat, melakukan evaluasi. Dan yang kelima, memberikan bimbingan ketika anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Dari uraian tadi bisa disimpulkan bahwa tugas pendidik antara lain berusaha mengembangkan potensi kemampuan peserta didik sehingga bisa diamalkan demi kesejahteraan dan keselamatan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Susanti, NIM saya 2119184. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu karakteristik pendidik dalam suatu pendidikan. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena kita sebagai seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana kelas yang benar-benar efektif dan membuat siswa itu nyaman sehingga dia mudah memahami materi yang kita jelaskan. Karena kita seorang guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang guru karena guru mempunyai keahlian khusus dalam memberikan materi dan menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan kepada muridnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama yaitu seorang pendidik harus bisa bersikap baik hati kepada semua siswa. Contohnya, kita tidak bisa membeda-bedakan mana siswa yang lebih pintar atau siswa yang kurang pintar, karena di kelas kebanyakan siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengendalikan emosi dan bersabar. Misalkan ada siswa laki-laki yang membuat gaduh di kelas, maka kita tidak harus langsung mengomelinya di dalam kelas dan langsung memarahinya. Karena apa? Karena itu bisa membuat mental si siswa itu menjadi down, menjadi takut kepada kita, dan kita harus menasehatinya secara baik-baik dan bersikap sabar di depan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kita sebagai seorang pendidik harus bisa bersikap tegas, karena ketegasan itu harus prioritas yang dibutuhkan oleh setiap guru. Misalkan si siswa ini tidak mengerjakan pekerjaan rumah, harusnya dikumpulkan hari ini, maka kita bisa bertindak tegas untuk memberinya hukuman, atau mungkin kalau cuma sekali bisa diberikan nasihat, kemudian kalau terus-terusan berulang kali maka kita harus memberikannya hukuman. Kemudian selanjutnya kita seorang pendidik harus bisa bersosialisasi dengan siswa, karena kita sebagai pendidik tidak harus memberikan mereka tuh materi di dalam ruangan kelas juga, karena di dalam ruangan kelas itu milik kita sendiri, maka kita harus bisa membawa suasana menjadi lebih tenang, lebih nyantai. Ya, misalnya siswa bisa bertanya kepada gurunya tentang hal-hal yang tidak terkait dengan materi, itu contohnya. Kemudian guru mampu menerima atau memberikan kritik dan saran dari seorang siswa. Jadi dalam sebuah kelas bukan hanya kita aja yang bisa memberikan kritik dan saran kepada siswa, tetapi seorang siswa juga bisa memberikan kritik dan saran kepada kita, agar kita bisa lebih mengetahui kinerja kita seperti selama ini tuh seperti apa gitu. Kemudian guru dapat menaati peraturan sekolah. Kenapa sih guru itu harus menaati peraturan sekolah juga? Karena di dalam ruangan, di dalam lingkungan sekolah itu ada guru, ada siswa yang saling menaati peraturan sekolah, karena kita sebagai seorang guru harus bersikap adil, dan tidak hanya seorang siswa yang harus menaati peraturan, maka kita juga seorang guru harus bisa menaati peraturan sekolah. Kemudian seorang guru harus mampu bersikap bijaksana. Sebagai seorang guru, kebijaksanaan itu merupakan hal yang paling mendasari. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.